Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bela negara. Perkenalkan, saya Novi Trismahnadi, SPD MKom, dosen tetap pada program studi S1 Sains Data, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah yang saya ampuh, yaitu jaringan komputer. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa S1 Sains Data dengan pemahaman konseptual, serta keterampilan praktis dalam merancang, mengkonfigurasi, dan mengelola infrastruktur jaringan data yang andal untuk mendukung pemrosesan serta pengiriman data berskala besar di era transformasi digital. Mata kuliah jaringan komputer ini memiliki bobot 3 SKS, 2 SKS teori dan juga 1 SKS praktikum, dan menggunakan pendekatan project based learning, di mana mahasiswa tidak hanya mempelajari teori arsitektur dan juga protokol jaringan, tetapi diminta untuk merancang serta mensimulasikan teknologi jaringan secara langsung berbasis studi kasus nyata. Mata kuliah ini mencakup beberapa pokok bahasan utama, di antaranya konseptual jaringan dasar komputer dan model referensi OSI layer, media transmisi dan topologi jaringan, pengalamatan IP, routing dan switching dasar, keamanan jaringan komputer, serta implementasi jaringan komputer dalam ekosistem pengolahan sains data. Metode pembelajaran dilaksanakan secara blended learning memadukan tatap muka di kelas, praktikum laboratorium, serta diskusi melalui LMS UPN Veteran Jakarta, yaitu leads.upnvj.ac.id. Bobot penilaian terdiri dari 10% aktivitas kelas, 10% tugas, 10% kuis, 20% UTS, 10% UAS, dan 40% hasil proyek. Selanjutnya, Bapak dan Ibu tim penilai akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa S1 Sains Data di kelas pada topik perutan jaringan atau routing jaringan. Dalam sesi ini, mahasiswa belajar menganalisis, mengimplementasikan perutan jaringan sesuai kebutuhan infrastruktur jaringan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Pagi. Oke, baik. Baik, untuk kegiatan perkuliahan pada pagi hari ini, sebelum kita mulai, kita buka terlebih dahulu dengan berdoa agar kegiatan hari ini nantinya diberikan kelancaran dan keberkahan. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Baik, selesai. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, saya presensi terlebih dahulu. Jadi silakan nanti yang saya panggil angkat tangan. Jovan, Agung Dwi, Muhammad Haikal. Baik, kita akan melanjutkan pertemuan ke-13 untuk mata kuliah jaringan komputer. Hari ini materinya adalah terkait dengan perutan atau routing. Tapi sebelum membahas materi hari ini, kita akan refresh terlebih dahulu di materi pertemuan minggu lalu. Di pertemuan ke-12, ada yang masih ingat kita membahas tentang apa? Ya, silakan Bima. Pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan 12, kita membahas tentang IP address dan juga LAN. Oke, kita membahas IP address dan juga LAN atau local area network di pertemuan minggu lalu. Ya, jadi pertemuan hari ini kita lanjutkan. Ya, kita akan membahas jaringan yang lebih besar lagi. Kalau kemarin kita hanya membahas terkait dengan LAN, nah kita akan membahas, kita kembangkan lagi materi hari ini. Baik, tujuan dari kegiatan perkuliahan hari ini, harapannya setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, rekan-rekan bisa menjelaskan konsep dasar routing di dalam jaringan komputer, lalu membedakan, jadi untuk routing ada static, ada dynamic, rekan-rekan bisa membedakan kapan menggunakan static routing, kapan menggunakan dynamic routing. Oke, nah ini kira-kira mungkin perjalanan dari rumah ke kampus mungkin dari Hanif bisa menjelaskan kira-kira ada berapa jenis rute yang dilewati kalau dari rumah ke kampus. Kalau rutenya melewati mana saja rute?
Kalau untuk dari rumah saya Iya, ke ke kampus. kampus itu ada 2 rute, Pak. Dua rute, oke. Rute yang pertama itu melalui jalan raya Mm-mm. dan rute yang kedua itu melalui jalan kecil-kecil. Melalui jalan raya dan jalan kecil. Ya, Iya. jadi penentuan rutenya biasanya berdasarkan apa? Kapan melalui jalan kecil, kapan melalui jalan raya, Biasanya berdasarkan jam keberangkatan, Pak. jam keberangkatan, oke. Kalau lagi jam padat, jam rame, itu saya melalui jalan kecil. Sedangkan kalau lagi jam siang atau kosong itu melalui jalan raya. Oke, didasarkan dengan jam kepadatan ya. Kapan menggunakan jalan kecil tadi, kapan menggunakan jalan raya. Ya. Nah, sama seperti perutan pada jaringan. Nah, itu kita juga bisa menentukan rute mana yang kita lewati yang terbaik. Nah, itu kita bisa tentukan berdasarkan beberapa skenario. Oke, baik, sebelum kita masuk ke dalam topik materi ya, silakan kita pretest terlebih dahulu ya. Pretestnya bentuknya mini quiz. Silakan rekan-rekan bisa join seperti link yang sudah ada di depan. Ya. Agar rekan-rekan siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini. Oke. Baik, sudah join semua ya. Jadi joinnya 3 NIM terakhir underscore nama. Agar nanti pada saat rekapitulasi nilai bisa mudah ya. Baik, kita mulai ya. Oke, pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan routing pada jaringan komputer? Bagi yang sudah tahu jawabannya bisa langsung memilih jawaban yang paling tepat di handphonenya masing-masing. Oke, untuk pertanyaan pertama, 90% ke atas sudah benar ya. Jadi routing pada jaringan untuk menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan paket data. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Nah, ini ada papan skor sementara ya. Jadi 5 teratas nanti akan terrecord di sini didasarkan dari jawaban tercepat dan yang paling benar. Perbedaan utama static routing dan juga dynamic routing. Oke, 99% benar ya. Static routing itu dikonfigurasi manual, dynamic itu diperbarui secara otomatis. Oke, kita cek podium terakhir. Peringkat ketiga, Hafiz. Peringkat kedua, Bima. Peringkat pertama, siapa? Adri, mana Adri? Oke, tepuk tangan. Baik, sebelum kita masuk ke topik materi, jadi materi hari ini ada beberapa penelitian saya yang terkait ya, dan juga nanti bisa rekan-rekan gunakan sebagai ide untuk tugas akhir atau untuk proyek, karena mata kuliah hari ini bentuk mata kuliah jaringan komputer itu sifatnya adalah bentuknya proyek ya. Jadi mungkin bisa kalian buat sebagai ide untuk pengerjaan proyek nanti. Ada 2 publikasi. Publikasi pertama terkait dengan melakukan komparasi IP versi 6 untuk dynamic routing ya, terhadap routing hole handling. Jadi penelitian pertama ini terkait dengan analisis kira-kira dengan penggunaan IP versi 6 ya, pada berbagai atau beberapa routing dynamic itu terbaik yang mana. Dengan studi kasus untuk routing hole handling ya. Hasilnya kalau yang di penelitian pertama ini yang terbaik, karena saya menggunakan Cisco Packet Tracer sebagai simulator, yang terbaik adalah protokol EGRP. Ya, nanti protokolnya akan kita bahas di pertemuan hari ini. Baik. Jadi terkait dengan materi hari ini ya, terkait dengan konsep dasar routing ya. Secara teori, routing adalah proses menentukan jalur yang akan dilalui paket data dari sumber ke tujuan ya. Artinya pada saat kalian mengirimkan paket data yang sifatnya tadi
antar jaringan, kalau lokal itu hanya satu pengalamatan, tapi kalau berbagai alamat jaringan, nah itu sudah lebih dari satu alamat jaringan yang digunakan harus menggunakan metode routing. Ya. Komponen utamanya terkait dengan perangkat router yang pasti, lalu ada routing table yang nantinya akan diset dari perangkat router tersebut dan juga metrik. Ya, ini adalah contoh dari metrik. Ya, contohnya bisa jarak, bisa bandwidth, ya, yang nantinya sebagai penentu. Jadi pada saat paket ini akan dikirim, contoh tadi Hanif mengatakan dari rumah ke kampus, jalur mana yang tercepat saya lewati. Ya, misal pada saat pagi jam sibuk kerja mungkin lewat gang-gang kecil. Ya. Tapi kalau misal dengan routing ya sama, jalur mana yang akan dilewati tercepat, nah itu bisa berdasarkan metrik. Ya, ada perhitungannya. Nah, cara kerja routing, nah ini router akan menerima paket dari satu jaringan, ya, lalu akan memeriksa destination IP yang dituju. Ya. Jadi paket tersebut tujuannya kemana? Ya. Akan dicek oleh router, lalu membandingkan IP tujuannya dengan routing tabel. Jadi pada saat di-set sebuah pengalamatan jaringan, lalu terhubung ke dalam sebuah paket router tersebut akan memiliki routing table. Routing table itu nanti akan berisi destination mana yang terdaftar di dalam routing table tersebut. Nah, ini ada dua jenis routing, ya. Ada static dan juga ada dynamic. Tadi rekan-rekan sudah mencoba ya pada saat pretest ya, sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Jadi kalau untuk static routing ini adalah settingnya manual oleh admin. Ya. Jadi rutenya ditentukan oleh admin. Paket ini untuk menuju ke tujuan melewati mana, nah itu ditentukan oleh administrator jaringan. Jadi di-set secara manual. Ya. Sehingga karakteristiknya pastinya rutenya akan tetap. Dari A ke D misalnya itu akan tetap, tidak akan berubah. Lalu stabil karena rutenya tadi tidak ada perubahan dan tidak otomatis berubah. Jadi kalau misal mungkin ternyata dari A ke D di C-nya macet, ya tetap rute yang dilewati dia akan melewati rute tersebut. Jadi tidak akan berubah. Nah, kalau jenis kedua adalah dynamic. Dynamic ini sifatnya adalah otomatis. Yang menentukan rute adalah dari perangkat router tersebut. Dari mekanisme algoritma di dalam router tersebut. Ya. Ada beberapa contoh protokol yang bisa digunakan. Ada RIP, OSPF, EGRP, ya. 3 protokol tersebut itu termasuk ke dalam internal, ya, yang biasanya digunakan untuk satu autonomous. Kalau BGP itu sifatnya antar autonomous, ya, external gateway protokol. Biasanya digunakan kalau kalian punya perusahaan ISP atau bekerja di perusahaan ISP, misal di IndiHome atau Bisnet. Nah itu biasanya untuk menghubungkan seluruh rangkaian jaringan, nah itu menggunakan BGP. Tapi kalau misal hanya konfigurasi satu pengalamatan autonomous, nah biasanya hanya cukup menggunakan internal, bisa RIP, OSPF atau EGRP. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, silakan Hanif. Izin bertanya Pak, Ya. tadi kan Bapak menjelaskan bahwa dalam dynamic routing ini ada 3 algoritma, salah satunya itu RIP, OSPF, dan EIGRP. Ya. Nah itu dalam dynamic routing ini untuk penggunaan algoritmanya itu bagaimana ya Pak? Untuk menentukan mana algoritma yang paling cocok untuk routingnya itu. Oke, baik, pertanyaan bagus ya. Jadi bagaimana penentuan pada saat kita menggunakan dynamic routing, karena ada banyak macam ya. Kalau internal ada 3, khususnya yang Cisco ya. Kalau misal menggunakan perangkat selain Cisco ada RIP, OSPF. Nah, penentuannya didasarkan dari kebutuhan ya. Jadi nantinya kita akan bahas di materi berikutnya. Jadi kapan menggunakan RIP, kapan menggunakan OSPF, kapan menggunakan EGRP. Kalau misal kita hubungannya masih satu autonomous ya. Oke. Nah, untuk static routing terlebih dahulu ya. Jadi static routing ini tadi di-set secara manual oleh administrator ya. Jadi kelebihannya yang pertama pasti mudah untuk diterapkan pada jaringan kecil.
lebih stabil ya, karena jaringan rutenya sudah ditentukan dari awal dan tidak akan berubah-ubah, serta lebih aman ya, karena rutenya sudah kita pastikan. Kalau misal terjadi serangan terhadap jaringan tertentu, kita bisa tentukan sumber serangannya dari mana. Nah, berikutnya dynamic routing. Nah, kalau dynamic ini sifatnya dinamis ya. Jadi dari administrator hanya mendaftarkan IP yang terhubung saja, network yang terhubung. Nah, jadi terkait dengan settingnya nanti pemilihan jalur, nah itu akan ditentukan otomatis oleh perangkat routernya. Ya. Kelebihannya menyesuaikan secara otomatis ya. Jika ada perubahan topologi, ada penambahan, nah dia bisa dinamis, dia bisa menentukan jalur ulang ya. Jadi kalau misalnya ada kemacetan di suatu titik, dia bisa mengalihkan jalur yang lain yang lebih lancar. Lalu efisien untuk jaringan besar ya, biasanya digunakan untuk skala besar dan meminimalisir kesalahan konfigurasi manual. Karena kalau statik itu konfigurasinya manual satu persatu, jadi potensi kesalahan pada saat input, nah itu lebih besar. Tapi kalau untuk dynamic, potensi kesalahan settingnya lebih kecil. Kekurangannya, nah konsumsi CPU dan bandwidth lebih besar karena sifat dinamis tadi ya. Jadi otomatis pada saat di running di perangkat router membutuhkan CPU dan juga bandwidth yang lebih besar, serta lebih kompleks dalam pengaturan awal. Ya. Jadi ini pengaturannya hanya di awal saja. Kalau misalnya nanti ada penambahan, pengaturan-pengaturan yang sebelumnya itu tidak perlu diubah, hanya pengaturan tambahan saja yang dimasukkan. Oke, nah tadi Hanif menyampaikan bagaimana pemilihan mekanisme algoritma terbaik ya. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau RIP itu menggunakan hop count. Jadi didasarkan dari jumlah hop terkecil dari satu titik ke titik yang lainnya. Kalau SPF itu menggunakan perhitungan cost ya. Ada perhitungan, biasanya didasarkan dari metrik jarak atau bandwidth ya. Kalau yang EGRP yang hanya bisa diterapkan di perangkat Cisco itu dia menggunakan kombinasi metrik ya. Kombinasi metrik bisa cost, bandwidth dan kombinasi metrik yang lainnya untuk menentukan jalur terbaik yang akan dilewati paket data tersebut. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, kira-kira kalau didasarkan kita mengacu ke berbagai perbedaan statik dan dynamic, kalau didasarkan dari pengaturan, statik berarti pengaturannya secara manual. Oke, kalau dynamic secara dynamic, otomatis. Ya. Kalau dari segi skalabilitas, statik skalabilitasnya untuk cocok jaringan kecil. Kalau untuk dynamic skalabilitasnya untuk jaringan besar. Nah, ini bentuk dari routing table ya. Jadi terdiri dari network destination, subnet mask, next hop dan interface. Jadi network destination ini adalah alamat network tujuan. Ya. Lalu subnet mask, ini subnet mask dari network tujuan tersebut berapa? Ya. Contoh misal menggunakan IP versi 4 yang kelas C, ya, standarnya 255.255.255.0. Kalau next hop atau biasa disebut sebagai gateway itu adalah pintu gerbang menuju ke destination. Ya. Nah, sebagai contoh misal di sini ada studi kasus ya, ada dua klien ya dari source destination yang melewati 3 router. Ya, kira-kira dari perangkat router yang pertama memiliki alamat destination berapa saja yang tidak terhubung secara langsung? Dari router pertama berarti dia ke network yang tidak terhubung langsung dan nah, berarti untuk router 1 kita akan set ada 2 setting ya. Yang pertama ke 2220 nah sebagai network, lalu subnet masknya ya atau mask karena /24 berarti pakai yang default ya.
Ada yang bisa maju ke depan? Coba. Nanti kita pandu bareng-bareng. Rafli? Coba, silakan, coba. Untuk router kedua, ya. Untuk router kedua berarti kira-kira network tujuan yang tidak terhubung langsung. Berarti ke jaringan yang 192.168 dan 2.0. Nah, berarti diisikan terlebih dahulu. Silakan. Ya. Oke, karena network ya. Enggak, karena network berarti tidak perlu slash ya. Slashnya diganti menjadi netmask. Ya. Oke, langsung di sini netmasknya berapa? Kalau slash 24 sama 255. Ya. Oke. 0. Nah, kalau next hub kira-kira kalau untuk menuju ke jaringan ini gerbang terdekat yang dilewati oleh router 2 berapa alamatnya? 111. Oke, nah ini masuk ke sini. Nah, oke. Oke, ini untuk setting yang ke jaringan 1.0. Untuk jaringan 2.0 silakan dituliskan lagi ke tujuan yang 2.0 berarti. Oke, baik, terima kasih Rafli. Sampai sini sudah jelas ya untuk routing statik. Ya, jadi yang diset adalah alamat yang tidak terhubung langsung dengan dirinya. Ya, jadi alamat tujuan yang tidak terhubung langsung dengan router tersebut. Yang itu yang harus diset. Ya. Settingnya ada 3, ada network destination, ada netmask, ada next hop. Ya. Routing statik jelas. Oke, kita lanjutkan ke routing dynamic. Nah, kalau routing dynamic lebih sederhana. Ya, kalau statik tadi adalah alamat yang tidak terhubung langsung yang diinputkan di dalam setting. Kalau routing dinamis adalah alamat yang terhubung langsung. Jadi istilahnya kalau misal ada mahasiswa baru di kelas kalian, ya, kalau menggunakan static routing, dia harus kenalan satu persatu. Dia keliling satu persatu. Kalau dynamic routing, dia cukup berdiri di depan kelas, dia perkenalan nama saya siapa, asal dari mana. Nah, itu perbedaannya. Ya, sehingga pada saat di setting, ya, hanya ada 2, network dan netmask yang terhubung langsung dengan router tersebut. Nah, kalau dari sini misal berarti router 1, networknya berapa? Yang terhubung langsung dengan router 0, 192.168.1.0, nah dimasukkan, dan netmasknya, nah karena pakai /24, 255, 255, 255.0. Itu jaringan yang pertama. Ada jaringan lagi yang terhubung langsung dengan router 0? Berapa? Oke, 1.1.1.1. Nah, itu dimasukkan di setting yang kedua. Nah, cukup itu saja yang dimasukkan. Jadi alamat networknya dan juga alamat netmask yang terhubung langsung dengan router tersebut. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan rekan-rekan? Kita sudah sampai di penghujung materi. Ada yang bisa menyimpulkan materi pada pagi hari ini? Kita sudah belajar apa? Kita belajar routing. Routing tadi apa? Digunakan untuk Bima? Digunakan untuk apa? Routing itu? Untuk tadi itu routing dicari untuk mencari jalan tercepat. Jalan tercepat dalam artian untuk mengirimkan Data. paket data. Untuk mengirimkan paket data itu dicari jalurnya yang tercepat dilewati yang mana menggunakan mekanisme routing. Ada berapa mekanisme routing? Ada 2. Apa saja, Hanif? Ada routing statis dan routing dinamis. Ya. Kapan menggunakan routing statis? Menggunakan routing statis ketika rootnya itu sedikit. Ketika jaringan lingkungannya sedikit. Ya. Kalau menggunakan dinamis berarti ketika penggunanya untuk jaringan skala
besar. Besar. Oke. Untuk dinamis tadi ada berapa macam jenis yang sudah kita pelajari? Tadi ada 3 jenis. Ada 3 algoritma. jenis. Apa saja? Tadi ada RIP, RIP, EGRP, EIGRP dan OSPF. OSPF. Oke, ada 3 jenis yang untuk interior ya. Oke, lalu dari kelebihan, kalau untuk static routing, kelebihannya Untuk static routing, kelebihannya itu lebih sederhana, Sederhana. dan penggunaan memorinya lebih sedikit. lebih sedikit. Ya. Kalau untuk dynamic routing, kelebihannya Kalau untuk dynamic routing itu jadi otomatis ya, dan lebih cepat. otomatis dan juga lebih cepat. Dalam misal kalau ada penambahan lingkungan baru, dia lebih cepat untuk adaptasi. Iya. Oke, baik, kita sudah masuk ke penghujung materi ya. Berikut untuk tugasnya, jadi nanti untuk detailnya akan saya sampaikan di lead, silakan nanti bisa dicek di sana ya. Jadi ada 2 penugasan secara praktikum, karena untuk kegiatan ini ada kegiatan praktikum juga ya, dan juga untuk penugasan secara teori ya. Jadi silakan rekan-rekan nanti cek detail penugasannya di akun leads-nya masing-masing. Oke. Berikutnya ini untuk referensi ya, yang rekan-rekan bisa gunakan nantinya untuk penambahan ilmu ya. Ada 2 buku. Dan sebelum saya akhiri ya, jadi ada kata-kata untuk hari ini ya. Hidup itu seperti routing ya. Jadi tidak ada rute yang selalu mulus, namun selalu ada jalan terbaik ya. Jadi silakan rekan-rekan untuk menyelesaikan perkuliahan ya, sama tidak pasti selalu mulus, pasti ada kendala-kendala dan lain sebagainya. Tapi untuk menentukan jalur terbaik, nah itu kalian bisa didasarkan dengan intuisi rekan-rekan. Baik, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Bisa kita akhiri, kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya minggu depan. Jika nanti ada diskusi, silakan nanti bisa disampaikan melalui grup WhatsApp yang sudah ada dan juga bisa melalui forum leads. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, kita akhiri. Selamat pagi. Pagi. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Baru saja Anda menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa program studi S1 Sains Data di kelas pada sesi mata kuliah jaringan komputer yang secara khusus berfokus pada topik perutuhan jaringan. Dalam sesi tersebut, mahasiswa aktif mengeksplorasi bagaimana paket data diteruskan antar jaringan serta efisien, mulai dari pemahaman tabel routing statis hingga konfigurasi dasar baik routing statis ataupun routing dinamis. Melalui paparan materi, diskusi interaktif, serta simulasi praktik secara langsung, mahasiswa didorong untuk tidak hanya memahami konsep teoritis jaringan, tetapi juga mengasah keterampilan analitis dan juga teknis yang krusial. Kompetensi ini sangat esensi bagi calon data scientist guna memastikan infrastruktur data dan lalu lintas informasi skala besar dapat berjalan dengan aman, optimal, dan handal di era transformasi digital. Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, LLDikti Wilayah 3, serta seluruh tim sertifikasi dosen tahun 2026 atas kesempatan dan dukungan yang diberikan. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada pimpinan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, rekan-rekan sejawat di Fakultas Ilmu Komputer, serta mahasiswa S1 Sains Data yang telah berpartisipasi aktif dan berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Demikian pernyataan diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan kita dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam bela negara.